Pemandangan dari atas. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ajak kalian ngintip sedikit keseharianku di kota Madinah, kota yang insya Allah selalu bikin hati tenang banget. Setiap langkah di sini rasanya punya makna. Udara subuhnya, lantai marmer Masjid Nabawi yang dingin, dan suara azan yang menggema dari menara. Semua bikin hati bergetar. Kadang aku cuma duduk di halaman masjid sambil lihat langit berubah warna, dan di momen itu aku sadar betapa Allah Maha Baik kasih aku kesempatan buat berada di kota Rasulullah ini. Biasanya aku berangkat ke masjid sebelum azan subuh. Langkah kaki jamaah di sekitar sini tuh luar biasa. Ada yang tua, muda, bahkan anak kecil. Semua berjalan dengan semangat yang sama, ingin sholat di tempat yang paling mulia. Waktu azan dikumandangkan, Masya Allah, suasananya bikin merinding. Di sini aku belajar arti ketenangan yang sebenarnya, bukan karena sepi, tapi karena hati ini penuh dengan zikir. Ya Allah. Setelah sholat subuh, biasanya aku duduk dulu baca Al-Quran atau zikir pagi. Banyak jamaah juga yang melakukan hal yang sama. Kadang aku keluar sebentar ke halaman masjid, lihat burung-burung berterbangan, matahari mulai naik dari balik kubah hijau. Momen sederhana, tapi jujur, ini hal yang paling aku rindukan setiap kali pulang nanti. Kadang aku beli teh Arab atau roti di sekitaran Nabawi, dan sambil jalan-jalan aku suka mikir, gimana ya kalau setiap hari bisa kayak gini? Rasanya damai banget, gak ada yang buru-buru, gak ada yang ribut, cuma aku, doa, dan Madinah. Nih teman-teman, baik di Mekah maupun di Madinah, setiap kali sholat fardu itu pasti ada sholat mayat, sholat jenazah. Dan barusan imamnya udah nyebutin niat sholat jenazah. Nah, setelah sholat apapun lah, ini kan sholat maghrib. Kalau misalkan ada yang kehausan bisa langsung ke sini, tapi ini bukan air zam-zam, ini tuh air mineral, tapi dia dingin loh teman-teman. Dan kalau udah minum ini tuh seger, tapi kalau minum air zam-zam itu lebih seger lagi. Nah ini udah bubaran. Dan biasanya ada yang bagi-bagi kurma dan air mineral. Mana mama aku ya? Udah kabur aja mama aku. Oh ya Allah, cantiknya, Masya Allah. Bakalan rindu banget nih. Bakalan rindu banget. Tuh, cantik ya. Tumben loh, biasanya jam segini tuh udah ditutup ininya, payungnya. Tapi ini belum tutup. Nah, kalau air zam-zam tuh kayak gini nih teman-teman. Ada tulisannya zam-zam. Suasana kayak gini nih. Bubaran sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bakalan suasana yang dikangenin. Dan biasanya di dekat gerbang hotel itu ada yang bagi-bagi air minum sama kurma. Kita lihat yuk apakah pagi ini ada. Harusnya sih ada ya.
Oh, ramai banget kan? Ramai banget. Oh, sepertinya lagi nggak ada, atau mungkin agak beberapa menit kemudian kali ya. Tapi biasanya sih memang ada. Nah, ini airnya. Baru aku bilang, ini tuh mau dibagi-bagiin guys. Itu mungkin untuk daerah di pintu 33, pintu 333. Ada kucing. Halo, miau, 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 sini yuk, miau. Nah, ini air minum deh kalau nggak salah. Nih, ini air minum. Tuh, ini air minum untuk dibagi-bagiin. Aduh. Suasana asar di Madinah bakalan kangen banget sih. Ketika muazin mulai mengumandangkan azan, semua orang terdiam. Dunia seolah berhenti sejenak. Dari arah yang berbeda-beda, jamaah mulai berdatangan. Ada yang datang dengan tongkat, ada yang mendorong kursi roda, ada juga anak kecil yang menggandeng tangan ayahnya. Satu hal yang selalu bikin aku kagum, semua orang di sini datang dengan niat yang sama, ingin sholat di tempat yang Rasulullah cintai. Rasulullah pernah bersabda, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan di setiap kali aku sholat di sini, aku selalu teringat hadis itu. Hati rasanya penuh harap agar Allah menerima setiap sujudku. Angin Madinah berhembus lembut, menyejukkan hati yang lelah. Suara lantunan Al-Quran dari pengeras suara masjid menambah suasana khusyuk. Aku pun duduk sejenak, menatap langit Madinah sambil bersyukur. Ya Allah, terima kasih sudah izinkan aku berada di sini. Saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan, banyak yang meneteskan air mata. Suara tangis kecil terdengar di antara jamaah, tapi justru itu yang membuat suasana terasa hidup. Di sujud terakhir, aku memohon haru. Dalam sujud itu, aku memohon, Ya Allah, jangan jadikan ini sujud terakhirku di Masjid Nabawi. Izinkan aku kembali lagi suatu hari nanti. Hari-hari di Madinah terasa cepat berlalu. Rasanya baru kemarin aku tiba, tapi kini waktu pulang sudah semakin dekat. Setiap kali melihat kubah hijau Rasulullah, dadaku terasa sesak. Ada rasa syukur, tapi juga ada rasa sedih yang dalam. Aku sadar, berpisah dengan Madinah bukan cuma soal meninggalkan tempat, tapi meninggalkan suasana hati. Suasana di mana segalanya terasa begitu dekat dengan Allah. Kadang aku berpikir, mungkin inilah cara Allah mengajarkan rindu. Rindu pada rumahnya, rindu pada nabinya. Teman-teman, jika suatu hari nanti kalian diberi kesempatan datang ke Madinah, datanglah dengan hati yang bersih. Jangan hanya jadi tamu yang singgah, tapi jadilah jiwa yang belajar dari ketenangan kota ini. Semoga kita semua bisa kembali ke sini, bukan hanya untuk ziarah, tapi untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan memperkuat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3.30.